semuanya, lagi pada ngapain weekend? Malam hari ini saya mau nge-live bareng dengan Pak Sunjaya. Nah, beliau ini adalah seorang guru yang kini menjadi seorang super trader. Saya sambil cari-cari ya di manakah beliau. Oke. Dari mana aja teman-teman semuanya? Selamat malam. Terima kasih Bu Ismayanti. Untuk yang dapat hadiah giveaway, DM aja ya, DM saya aja EMT, nama, kemudian email dan juga HP. Selamat malam semuanya. Malam kita baru mau akan mulai ya. Malam hari ini kita akan belajar dari salah seorang alumni saya juga ya, Pak Sunjaya. Dulunya guru, sekarang sih masih jadi guru, cuman guru les-lesan aja gitu ya. Dulu full full ngajar di sekolah gitu. Terus kemudian sekarang jadi trader, full time trader gitu. Oke, selamat malam. Kita tunggu Pak Sunjaya bergabung. Di manakah beliau? Oke, udah kelihatan nih Pak Sunjaya. Semoga sinyalnya lancar ya. Dari Garut, dari mana? Belum dibalas mungkin karena ini kan kemarin hari Sabtu weekend ya. Jadi belum sempat kebales sama tim. Jadi besok Senin dibales oleh tim saya. Nah, ini Pak Sunjaya lagi berjuang dengan sinyal mungkin. Oke, teman-teman. Malam hari ini kita akan bahas tentang market juga ya. Apa sih yang baru di pasar saham dan Kok nggak mau muncul halo. foto gue ya, Moy? Iya, itu dia Pak Sun. Kedengaran suaranya Pak Sun tapi belum muncul gambarnya. Halo teman-teman semuanya. Foto gue. Ya, itu dia Pak Sun. Kedengaran suaranya Pak Sun tapi belum muncul gambarnya. Halo teman-teman semuanya. Oke, cek Pak Sun. Mungkin bisa request lagi Pak Sun ya. Gambarnya nggak keluar ya, Miss ya? Iya nggak keluar. Mungkin bisa di restart dulu HP-nya Pak Sun ya. Terus nanti request saya lagi Oke, ya Pak Sun ya. oke, 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 Hmm. oke. Oke. Oke, teman-teman sambil nunggu Pak Sunjaya bergabung dengan kita, saya mau update dulu ada beberapa hal tentang market ya yang perlu dicermati, perlu diwaspadai. Kan kemarin beberapa hari kemarin tuh saya udah bicara berkali-kali tentang laporan keuangan kuartal 2 yang bakalan rilis bulan Juli Agustus nanti. Nah, ini komennya saya bahas dulu ya tentang ini ya. Jadi saya baca tentang sebuah berita bahwa WHO mengatakan bahwa dunia memasuki fase baru dan berbahaya. Jadi ini saya baca di CNBC Indonesia dan juga di beberapa kanal berita internasional yang intinya mengatakan bahwa sebenarnya ada gejala wave 2 dari coronavirus ini akan terjadi di banyak negara. Kenapa? Karena yang pertama lockdown sudah dibuka, kemudian yang kedua masyarakat semuanya sudah jenuh di rumah gitu ya. Siapa yang jenuh di rumah saat ini? Nah, jadi kalau menurut Dirjen WHO, Tedros Adhanom ya, dia mengatakan bahwa ini akan terjadi wave 2 gitu dan ini perlu kita waspadai banget di mana ada lebih dari 150.000 kasus baru COVID dilaporkan ke WHO kemarin. Dan di Indonesia ini juga lagi banyak-banyaknya. Kenapa? Dampak dari kemarin kan habis Lebaran banyak yang mudik gitu loh. Jadi banyak yang ketular COVID gitu, jadi naik lagi. Terus kalau teman-teman perhatiin ya, tadi pagi itu ada Car Free Day di Jakarta. Nah, itu juga rame banget tuh. Siapa yang tadi pagi pergi Car Free Day nih? Oke, jadi ini saya bahas tentang market secara garis besar dulu ya tadi ya, apa sentimen terbarunya yang kita perlu waspadai. Sementara itu harga minyak juga masih naik. Ini yang kemarin pegang saham-saham perminyakan seperti Elsa dan Medco itu masih berpotensi. Nah, ada Pak. Halo Pak Sunjaya, wah rambutnya jadi panjang. Halo. Ya nih, jadi panjang. Nggak bisa ke salon nih, makanya di komen teman-teman. Kenapa saya Iya. potong poni? Karena nemenin anak, anak tuh nggak mau digunting poninya, jadi dia gunting poni saya juga gitu. Jadi ya biar samalah, biar dia mau. Tapi bagus, Miss. Oke, Pak ini gambarnya masih freeze, nggak apa-apa. Pak Sunjaya nanti
kalau pas signalnya udah lumayan oke, Pak Sun akan keluar gambarnya, biasanya kayak gitu. Nah, malam hari ini kita lagi terhubung dengan Pak Sunjaya Hartono. Benar ya Pak ya, nama lengkapnya itu ya Pak ya? Iya, betul, Jadi, Miss, betul. Sunjaya ini merupakan salah seorang alumni super trader yang menurut saya tuh termasuk alumni yang jadi, alumni yang berhasil gitu ya. Nah, bahkan Pak Sunjaya ini bisa membawa ilmu yang kita gunakan di pasar saham, kemudian dipakai di forex ataupun di perdagangan emas. Nah, dengan cara yang sama nih, cuman dengan pendekatannya memang money managementnya agak beda gitu. Nah, Pak Sunjaya, sambil menunggu ini sinyal membaik gitu ya Pak ya, saya mau Iya, ngobrol-ngobrol dulu nih, kenalan dengan Pak Sunjaya nih. Pak Sunjaya mungkin bisa suaranya agak kencengan dikit, cerita ke oke, teman-teman Miss. nih, siapa Pak Sunjaya, kemudian perjalanannya dulu gimana gitu. Silahkan. Ya, Alumni itu dulu ikut saya ikut workshop saya gitu. Silahkan Pak. dulu saya itu pemain lama sebenarnya. Saya main saham itu, trading itu udah mulai dari 2001. Nah, tapi dari 2001 sampai 2018 itu bisa dibilang hasilnya sedikit banget gitu loh. Nah, mulai 2018 awal saya ikut uh, seminarnya Miss Ellen, SPT. Dan yang satu saya ingat SPT Super ke-8. trader ya. Super trader namanya. Ya, Super Trader. Nah, Super Trader itu yang ke-8 saya ingat yang di Hotel Ciputra. Nah, mulai dari situ, sebelumnya kan saya guru juga nih. Iya, Nah, sejak saya ngajar ikut SMA Super itu ya. Trader itu, ya saya ngajar matematika. Matematika, fisika, dan kimia. Nah, sejak saya ikut Super Trader itu kalau nggak salah tanggal 20-an Januari kalau nggak salah itu udah. Nah, abis saya ikut itu, pulangnya kemudian saat Seninnya itu, Selasanya saya langsung bikin surat resign. Saya langsung bilang, Bapak, wah saya ketemu nih caranya nih. hmm, Saya langsung Bapak bikin surat resign resign. dari sana, ngerti caranya, habis belajar di workshop super trader, terus kemudian 2 hari kemudian resign gitu Pak. Bapak ngajuin resign gitu. Iya, iya, saya resign. Karena saya yakin, nah inilah saya bilang, selama ini saya udah ketemu kuncinya gitu loh. Nah, berarti saya lihat, wah ini kuncinya dapet nih gitu. Jadi saya mau nggak mau, saya harus fokus ke satu tempat. Nah, caranya bagaimana? Saya resign. Saya resign, saya mundur langsung dan disetujui, dan mulai tanggal 31 Januari saya itu udah full trader. Nah, full time trader. Nah, dari full time trader itu, saya ikutin seluruhnya anjuran Miss, misalnya kayak jangan pantang menyerah, terus carilah saham dari A to Z. Oke, saya benar-benar saya urutin dari awal sampai akhir. Benar-benar saya cobain, ternyata pola-pola yang terbentuk itu benar-benar ada, ternyata itu benar-benar ada gitu. Walaupun dulunya itu saya tuh bukan pemain di tempat-tempat yang second liner gitu, tapi begitu saya lihat habis saya ikut super trader itu, saya lihat blue chip, wah blue chip menguntungkan, tapi second liner jauh lebih menguntungkan. Nah gitu, jadi saya udah mulai ketemu saham-saham second liner waktu itu, Hmm. karena diajarkan Hmm. waktu itu kan banyak-banyak saham second liner yang cukup lagi naik daun ya 2018 awal. Hmm. 2018 awal, saya ikutin terus tuh sampai bener-bener saya lihat, wah ini udah jadi kompasnya gitu kan. Nah, kenapa kalau kita, orang-orang pasti lain juga pasti bisa, cuman aja banyak trader-trader baru itu yang gampang banget kena kena angin sedikit, baru naik sedikit udah langsung takut, baru begitu sedikit takut. Nah, yang saya perhatiin dari sini, emang bener anjuran Miss itu, jadi kita harus ikutin yang prinsipnya 3M itu. Nah, nanti nih saya jelasin dah kalau 3M itu. Nah, benar-benar 3M itu modal yang benar-benar super banget untuk supaya kita bisa jadi super trader. Hmm. Dan Oke, ilmunya oke. pun juga itu, berarti kita kuncinya satu harus sabar. Harus sabar, Oke. nggak seluruh market kita bisa masukin. Nggak seluruh pasar Hmm. kita bisa masukin. Nah, Oke. terus Oke. money Oke. managementnya, Go ahead, go ahead. nah, jadi dari saham ini saya bisa lanjutin super trader ini semua sekarang saya coba di forex, di XAU contohnya, dan sangat benar-benar berhasil. Semua pola-polanya itu jelas banget gitu, kelihatan. Jadi sekarang saya udah nggak takut lagi untuk trading saham ini gitu.
Jadi Pak, mohon bagi yang ini. Hmm, hmm, go ahead, lanjutin Pak, silahkan. hmm. Jadi untuk saya kasih semangat buat orang-orang yang baru mau mulai ataupun sudah mulai, menurut saya sekarang ini saat yang tepat. Tepat banget. Kenapa? Karena untuk mendapatkan hasil yang besar dimulai dari saat ini. Jangan tunggu-tunggu lagi gitu. Jangan Hmm, tunggu-tunggu lagi untuk belajar juga. Jangan main sembarang masuk tanpa belajar. ya, ya, Karena ya. Oke, teman-teman yang baru mau bergabung, ini ada Pak Oki juga nih, Sari Rezeki 86. Oke, yang baru mau bergabung saat ini saya cerita ulang lagi ya. Saya lagi live sama siapa? Saya lagi nge-live bareng Pak Sunjaya Hartono. Jadi Pak Sunjaya Hartono ini merupakan salah seorang alumni dari workshop Super Trader yang saya bawakan kalau nggak salah waktu itu Januari tahun 2018. Dan Pak Sunjaya betul. ini termasuk salah satu dari banyak alumni yang sudah berhasil. Nah, di sini kenapa saya ajak Pak Sunjaya nge-live? Supaya Pak Sunjaya bisa cerita tentang perjalanannya menjadi seorang trader dan investor yang berhasil tuh suka dukanya gimana. Dari awal tuh tantangannya kayak gimana gitu ya. Nah, yang menarik nih ya, ketika saya ajarkan tentang strategi ini pada Pak Sunjaya, jadi strategi saham, saya jelaskan ke teman-teman ya, ada tiga. Yang pertama adalah strategi value investing yang cocok digunakan ketika pasar saham lagi terdiskon seperti saat ini. Yang kedua adalah strategi super trader, yang strategi ini seringkali kita gunakan ketika kondisi pasar lagi normal. Normal condition itu bukan ketika lagi crash. Dan normal condition ini biasanya saham-saham blue chip itu naiknya pelan-pelan. Maka dari itu kita banyak untuk memilih tradingnya itu saham dari second liner dan kita hold selama beberapa bulan. Kita kasih nama super trader gitu ya. Dan ini sebenarnya mengacu pada strategi trend following yang digunakan oleh Jesse Livermore, Nicholas Darvas, dan kemudian William J. O'Neill, David Ryan. Nah, kemudian yang berikutnya, strategi ketiga adalah strategi swing trading. Strategi swing trading ini adalah strategi beli dan jual dengan rentang waktu cepat beberapa hari aja gitu. Nah, saat ini ketika kondisi pasar lagi seperti ini yang banyak kita gunakan adalah strategi super trader dan strategi swing trader. Strategi apa namanya? Strategi value investing dan juga strategi apa? Swing trader gitu ya. Nah, kalau kondisi market normal kita menggunakan strategi super trader. Pak Sunjaya ini udah lama menggunakan strategi super trader dan udah istilah kata udah gimana ya Pak ya, udah autopilot lah, udah ngerti gitu. Jadi misalkan saya nggak ngomongin saham apa lagi, Pak Sun udah ngerti gitu. Dan juga Pak Sun ada swing trading juga. Pak Sun, saya mau nanya Pak Sun. Halo, Hmm. Pak Sun masih Halo di ya, situ? halo. Masih, Mas. Oke, saya mau nanya Pak Sun. Pak Sun ini kemarin kan pakai strategi super trader gitu ya Pak ya, dan juga strategi swing Ya, trading gitu Pak ya. Nah kalau lagi kondisi market seperti ini Pak Sun ada masuk untuk investasi atau cuma trading aja Pak? saya masuk investasi kalau sahamnya benar-benar lagi terdiskon besar. Itu saya masuk Saham banget. apa Pak? Hmm. Suka saham apa? Sama nggak nih sama saya? Saya BCA. Saya paling demen BCA sama BBRI sebenarnya. Sama ya berarti ya kita ya. Untuk yang lainnya Pak Sun nggak Ya, ambil, kemarin CBP jatuh dalam nggak ngambil? nggak ngambil sama sekali. Hmm. Oke, 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 oke. Eh, Oke. Pak Sun, boleh diceritain Pak, waktu pertama kali, waktu habis ikut workshop Super Trader Januari 2018, kenapa sih Pak Sun kok bisa berani banget habis itu terus resign dari kerjaannya gitu? Saya nggak menyarankan teman-teman untuk melakukan hal ini ya. Semua orang punya pertimbangan masing-masing. Silahkan Pak. Karena waktu saya pulang dari hari pertama itu, saya coba-coba, kebetulan kan waktu itu saya dapat softwarenya tuh, yang dari EMI tuh. Nah, saya coba-coba A to Z, saya liatin semua pola-polanya, loh, kok saya bilang yang pola diajarin tadi, itu ada ya, saya bilang gitu loh. Oh, saya bilang, wah ini Hmm, polanya real nih, beneran ada nih gitu. Nah, terus hari Minggunya saya coba lagi, tanda-tandain, coba garis-garis, masih ngaco-ngaco dah itu udah tuh. Nah, terus saya lihat, ih polanya ada, gitu. Ternyata polanya ada. Hari Senin, saya coba membuktikan bahwa pola itu, dan ternyata emang bener, gitu. Pak Kenyataan, Sun, kejadian, ya, benar-benar kejadian. pertimbangannya kok sampai resign terus kemudian terus full trading itu dalam waktu yang singkat. Itu apa Pak selain itu tadi?
Ada pertimbangan apa lagi? Oh, karena saya lihat kalau kita tahu kuncinya, nggak mustahil sebenarnya, gitu loh. Selama ini orang yang bilang dia salah, salah masuk, atau apa, nggak berani cut loss, sebenarnya itu karena nggak tahu kuncinya, gitu. Jadi Hmm, sebenarnya tapi salah banget. Mm-mm. ada yang nanya kenapa berhenti jadi guru, sebenarnya nggak berhenti ya, sekarang juga masih jadi guru ya, guru les ya Pak ya. Ya, gue beres doang. Nah, soalnya Hmm, hmm, hmm. penghasilannya jauh lebih besar dari trading. Oh gitu, Nah, penghasilannya jauh lebih besar dari trading. Oke, oke, oke. Sekarang kalau bicara tentang penghasilannya lebih besar dari trading nih ya, saya tuh senang banget, mm, bangga banget dengan Pak Sunjaya gitu ya, dan juga Bu Eli, dengan banyak teman-teman yang lain yang juga berhasil setelah ikut workshop saya. Lihat ada yang masih struggle, ada yang udah berhasil gitu ya Pak ya. Dan mm, kita mau mempelajari pola-pola dari yang sudah berhasil. Nah Pak Sun, apa yang dilakukan sehingga bisa konsisten profit. Kalau misalkan untung sekali, untung dua kali, nah itu saya nggak heran gitu, karena memang menggunakan strategi super trader ini sangat mudah sekali gitu, kalau marketnya lagi memang mendukung gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang membuat Pak Sun dari 2018 sampai sekarang ini udah 2 tahun lebih, itu bisa konsisten? mm. Caranya itu sebenarnya yang kita harus ikutin prinsip ya, jangan lari dari prinsipnya. Terutama prinsip money management. Money management sama kerajinan kita itu mengolah data dari A to Z. Jadi benar-benar kelihatan banget jelasnya gitu. Setiap hari Pak, kalau kita ikutin, uh-huh. halo Miss, Go kalau kita ahead, go ahead. ikutin setiap hari, berarti kita otomatis lama-lama pasti hafal gitu. Kita liatin tiap hari. Sekarang bisa dibilang dikasih pola apa juga dikasih lihat ke kita gitu misalnya. Kalau saya udah biasa, saya lihat pola saya tahu itu saham apa gitu. Udah lihat harganya sama bentuk polanya itu pasti udah hafal gitu. Oke, 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 Walaupun oke. nggak 600 hafal semua. Nah, Oke, oke. Tadi ada yang nanya, apakah Pak Sun ini member Mtrade juga? Jadi kalau ikut workshop emang dapat 1 bulan ya, dapat 1 bulan, dan waktu itu Pak Sun juga member premium. Dulu namanya premium akses, terus member, dan terus akses. kemudian itu bahkan saya mengundang Pak Sun dan juga teman-teman ini menjadi apa ya, menjadi kru kalau pas ada seminar gitu. Jadi kru seperti freelance gitu ya Pak ya, volunteer gitu ya. Ya, Sekalian jadi uh, contoh buat teman-teman yang masih belajar. Ditanya ini nih Pak, mengolah data A to Z itu maksudnya apa? Jadi saya tuh cerita sama Pak Sun dan juga kepada murid-murid saya waktu workshop tuh saya cerita, saya kalau lihat grafik dari saham AALI sampai Z, ZBRA dulu ya, saya pencetin satu-satu dari A sampai Z. Ya, jadi dulu zaman saya pertama belajar kan nggak ada IM Trade gitu. Nah, terus setelah saya ngajar ke teman-teman, udah ada yang namanya IM Trade, ada yang namanya Premium Access, tapi beberapa teman-teman ini yang rajin, termasuk Pak Sun salah satunya yang rajin ini ikut-ikutan ini iseng dari A sampai Z itu dipencetin gitu. Ya tapi itu kalau buat teman-teman yang punya waktu. Kalau yang buat teman-teman yang nggak punya waktu ya ini saya bantu dengan live setiap hari gitu. Pak ditanya nih Pak, modal awal hmm, berapa Pak dulu? Workshopnya modal lagi awal itu pandemi, lebih fokus ke M-Trade kita edukasinya. Modal awal berapa Pak? modal modal awal sekitar 20-an. Hah? Berapa? 20-an, 20-an. Oke, 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 oke. 20-an ya Pak ya. Kalau boleh loh Pak, kalau boleh dijawab pertanyaan ini Pak. Kalau misalkan enggak juga enggak apa-apa Pak. Jadi ini kan termasuk Oke, Miss. agak-agak pasti ya Pak ya. Dari Iya. 20 itu bisa berlipat pertumbuhannya menjadi berapa dalam berapa lama gitu. Kalau boleh, kalau misalkan enggak ya enggak apa-apa. Ya, sama-sama tahu lah sebenarnya kalau 2018 itu kan sampai bulan Mei itu pertumbuhannya sangat bagus ya. Nah, dari bulan Mei ke belakang itu kita sudah mulai harus money Ya, managementnya harus jauh lebih ketat. Nah, sebenarnya gini ya Pak ya, kalau saya boleh ingat ah, lagi ya, tahun 2018 aku hmm, review ya. 2018 ah, itu Januari sampai bulan Mei sampai bulan Juli itu IHSG turun loh Pak. Saya ingat banget itu, turun 17%. Karena turunnya pas oh, bottomnya tanggal hmm. 19, besoknya 20, saya ulang tahun terus naik terus. Wah, itu nggak bisa lupa tuh. Jadi itu turun, dia turun 17%. Tapi memang saham-saham super trader, saham-saham yang masuk kriteria super trader itu ada beberapa, cuma 5 atau 6 aja. Dari Januari sampai Juli itu growing up terus. Nah setelah lewatin itu, setelah lewatin bulan Juli, baru setelah itu kering. Nggak ada pilihan saham-saham lagi gitu. Jadi kita ngitungnya per tahun aja.
Jadi sepanjang 2018 ini kalau kita boleh tahu nih Pak, modal 20 juta itu bertumbuh jadi berapa Pak? Mungkin bisa 2 kali lipat ya, sekitar 2 kali lipat bisa. 20 kali, sorry, 2 kali lipat Eh, itu berarti dari 20 juta jadi 40-an. 40-an Bahkan ya. sebenarnya, sebenarnya harusnya bisa lebih, cuman kan karena kita kan mengetatkan money management, jadi pengambilannya jadi jauh lebih sedikit jadinya. Saat udah Oke, bulan oke, 5 oke. itu, Oke. Halo? Suara jelas halo Pak? ya, halo. Ya, ya jelas nih. Oke. Saya mau nanya nih, Ah, mau hmm. ini ada yang nanya nih ya. A sampai Z begitu dipencetin begitu banyak setiap hari apa ya selesai buat ngecek-ngecek doang. Oh, kelar. Jadi kalau pertama kali banget saya lakukan A to Z, dulu waktu saya masih pemula, itu butuh waktu 2 jam. 2 jam sampai 3 jam. Tapi setelah setiap hari ngeliat terus, saya pencetin ke bawah itu cuma butuh waktu 30 menit. Terus mencetin terus lagi, tapi fokus ya, nggak sambil liatin HP atau apa. Itu jadi 15 menit aja. Kayak gitu. Emang betul, Jadi, Miss. Ah, ah. ya, Pak Sun kayak gitu juga. Nah, itu buat yang Ya, rajin dan awal. punya waktu gitu loh. Tapi kalau misalkan sibuk ya kita bantu lewat live ini, lewat IM-Trade bisa juga kayak gitu. Oke, Pak Sun, Ah, ah, mau nanya Pak Sun. oke. Pak Sun mau nanya, oke, saya mau ini Pak Sun sebenarnya bukan pemula-pemula banget ya. Pak Sun udah masuk di pasar saham sejak 2000 kapan itu ya? 2001 ya. 2001, Miss. Kalau Pak Sun Iya. ini waktu itu dia bukan trading BCA gitu Pak. Ada yang nanyain BCA dapat berapa lot. Jadi waktu itu saham-saham yang di tradingan adalah saham-saham second liner gitu. Jadi kalau BCA tuh sekarang baru masuk, kita jarang masuk saham blue chip waktu itu. E to Z dicek apanya? Dicek pola grafiknya sih waktu itu. Terus kemudian, oke, Pak Sun mau nanya lagi nih Pak. Kalau Pak Sun dari perjalanannya 2018 sampai 2020 itu tantangannya yang paling susah apa Pak? Tantangannya yang paling susah itu sebenarnya grit, Miss. Grit Serakah ya? sebenarnya tantangannya. Ya, itu dia. Ceritanya gimana tuh? Gimana itu, Pak? Kalau grid itu kan rata-rata kita larinya, misalnya kita udah lihat sahamnya kira-kira udah patah tren nih. Udah patah tren, jadi kita ngebohongin, terus suka ngebohongin diri sendiri gitu loh. Wah, enggak, perasaan bakal mantul nih. Oh, mantul di sini, perasaan bakal mantul nih, gitu. Nah, jadi Pembenaran nggak gitu boleh ya, Pak ya? sebenarnya kalau emang, betul. Jadi kalau misalnya emang udah patah, ya udah patah, kenyataannya patah. Langsung antara keluar atau cut loss gitu. Jangan main perasaan Hmm. lagi, bawa timpuk lagi, ditumpuk lagi gitu. Oke, oke, oke. Ini buat teman-teman yang masih pemula mungkin bingung ya. Ini bahasa-bahasa teknis semua yang diomongin. Jadi bahasa teknis buat alumni mungkin udah ngerti. Jadi maksudnya Pak Sun adalah kita tuh sebenarnya punya satu peraturan kapan kita harus keluar gitu ya. Ketika tren naiknya udah patah dari support-support yang kita naikin buat jadi trailing stop itu udah kena itu harus keluar. Tapi kadang-kadang karena faktor emosi kita jadi tidak objektif. Tidak objektifnya gimana? Bisa terjadi pembenaran. Nah, pembenaran tuh contohnya gini teman-teman. Kalau misalkan kita beli saham, terus kemudian kita lihat eh, kita selalu mengutarakan pendapat yang positif terus terhadap saham ini. Ini bisa jadi kita tidak objektif, teman-teman. Nah, gimana caranya supaya kita bisa objektif terhadap saham tersebut? Caranya adalah anggap seperti kita belum beli saham itu, gitu. Jadi kalau misalkan kita belum beli saham itu, contoh ya saya punya saham A gitu. Kalau lagi dianalisis, kita analisis sendiri kok kayaknya ini bagus harusnya. Tapi begitu dikasih lihat ke temennya yang punya ilmu yang sama ya. Misalkan Pak Sun kasih lihat saya gitu. Pak Sun kasih lihat saya saham. Saya bilang, oh Pak Sun, ini tuh udah nggak bagus. Ini tuh jelek karena udah patah tren. Kemudian yang jualan volumenya juga tinggi gitu. Nah, terus bisa jadi Pak Sun atau orang yang lain juga bisa ya, bilang, wah tapi kan ini fundamentalnya bagus. Oh, kalau kita trading kita fokusnya ke teknikal, supply and demand gitu. Wah, tapi kan ini itu namanya pembenaran. Dan itu pernah terjadi sama saya juga di tahun 2008 dulu.
Dulu tahun 2007 saya jarang banget rugi. Terus pas masuk tahun 2008, pasar saham mulai turun, terus saya pembenarannya kayak gini Pak Sun. Pembenaran saya adalah nggak mungkin rugi. Nggak usah cut loss, nggak apa-apa. Nanti duitnya bakal balik lagi. Ternyata salah banget itu. Untung saya waktu itu cut loss. Kalau nggak, saham yang udah membumi itu bisa semakin down to earth lagi masuk ke dalam lumpur Lapindo. Nah, benar-benar. Oke, 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 Banyak oke. Miss yang kayak gitu, Miss. Oke, oke, oke. Besok resign ah, jangan dong. Wah, ini parah ini. Jangan, jangan. Saya nggak Langsung mungkin. resign. Oke, Pak Sun, mulainya tahun berapa sih Pak sebelum ikut workshop saya di tahun 2018? 2001. 2001 ya udah 2001, lama. Miss. Ya. Tapi Iya. waktu itu kayak belum nemuin caranya gitu ya. Oke. Pak Dulu Sun, saya nggak berani ditanya, masuk. Heeh. uh, ditanya nih Pak, pernah cut loss nggak? Oh, harus dong, wajib. Kenapa Itu enggak? Kalau pertanyaan orang bilang nggak pernah cut loss, Pak. bohong namanya. Hah? Ya, makanya tadi saya bantu untuk moderatorin ya. Ini pertanyaan pemula. Pemula itu kadang mikirnya kalau di saham udah pinter gitu, kayak nggak pernah rugi gitu. Pernah cut loss nggak? Cut loss adalah bagian sehari-hari dari seorang trader yang berhasil gitu. Jadi udah biasa gitu. Jadi istilah kata cut loss, ada batas cut loss, ada batas untuk profit taking. Profit takingnya bukan pas naik, malah naik dan dia balik turun. Itu kita profit taking. Nah, cut loss itu adalah bagian dari kita ini sehari-hari. Jadi misalkan 10 kali trading ya, contoh-contoh misalkan. Sejelek-jeleknya Anda cut loss 7 kali. Anda profit taking 3 kali. Nah, cut loss 7 kali ini, kalau Anda cut loss-nya 5,5,5,5%, semuanya kan jadi 5 kali 7 udah 35 ya. Nah, seandainya ini di sini profitnya 20% aja. Kalau super trader bisa banget segitu. Kalau swing trader memang lebih kecil ya, memang lebih kecil, tapi kita main frekuensi untuk super trader. Untuk swing trader. Nah, ini 23 kali, ini 5, 7 kali, berarti masih untung dong netnya. Cara ngitungnya kayak gitu kira-kira. Oke, Pak Sun, mau nanya Ya. lagi nih Pak, pernah nggak rugi gede, kelepasan, kelupaan nggak cut loss gitu, atau mungkin karena ego harusnya udah tahu harus cut loss tapi kemudian nggak cut loss gitu, pernah nggak Pak? Nggak pernah. Jadi saya Nggak selalu pernah. pakai begitu beli langsung saya pakai auto langsung. Oke, maksimal cut loss selama ini rugi berapa persen Pak? Maksimum 10. Maksimum. 10%? Nggak pernah bablas 10 lebih untuk dari blue. itu Pak? Bablas dari itu mungkin dari 10, kalau iya ke auto kadang-kadang kalau loncatnya jauh ya lebih-lebih dikit lah 12, oke. Tapi nggak pernah lebih dari 20%. Oke, pernah nggak kalau abis cut loss terus sahamnya naik lagi gitu? Ini yang jadi pertanyaan beberapa Pernah, bulan itu aku pernah, udah cut pernah, loss terus sahamnya naik gitu. Berapa kali terjadi pernah. kayak gitu Pak? Paling beberapa kali sih ya, berapa kali, nggak lebih dari 10 kali sih biasanya. Oke, oke, oke. Terus kalau misalkan udah di cut loss sahamnya naik lagi, itu perasaannya pertama-tama gimana Pak? Pertama-tama kalau belum biasa ya sakit ya, kesel ya, langsung beli lagi. Totalnya turun lagi. Ya ambles dong. Ya. Tapi kalau sekarang udah enggak, cut loss, begitu cut loss, mau beli lagi, nggak langsung beli, saya analisa lagi, ada chance-nya atau enggak. Kalau emang udah nggak ada chance, ya udah enggak. Gitu. Ini ada pertanyaan Pak dari Jessica. Pernah nggak salah trading error, mau jual jadi kepencet beli, atau mau beli jadi kepencet jual kalau pernah punya barangnya ya? Yang paling parah sih mau jual jadi kepencet beli. Pernah nggak kayak gitu? Oh itu pernah saya 2 kali. Berapa kali Pak? Pernah 2 kali. Itu pernah. Itu waktu pertama kali gunain yang waktu itu saya pakai yang baru ya, yang pakai akun baru. Akun baru itu belum terbiasa. Nah, jadi dari pencet buy, udah punya, udah untung, mau dijual, masukin lot yang sama, pencet lagi, buy lagi. Sangkain udah habis. Begitu lihat, loh kok double, makin gede gitu. Nah, tapi buru-buru langsung, masih untung, masih bisa ke-sell di harga yang sama gitu loh. Oke. Wajar Jangan tuh. ya, saya itu dari tahun 2007 saya trading. 2008 saya pernah trading error. Trading error itu salah masukin order. Itu parah banget Pak. Aku mau beli, padahal tuh market lagi
turunnya luar biasa, pantulannya tuh cepet banget gitu. Saya mau beli saham ASII, kebanyakan nolnya 1. Jadi kebanyakan nolnya 1. Wah, itu langsung rasanya tangan itu dingin semua dan der karena marketnya lagi gila banget waktu itu, lagi crash kayak seperti tahun ini. Terus yang dilakukan apa ya, cepat-cepat dijual, dikurangin sesuai dengan porsi memang yang direncanakan waktu itu gitu. Terus itu terjadi lagi beberapa waktu kemarin, sekitaran ya beberapa waktu kemarin lah, baru sekitaran April kalau nggak salah, April atau Mei kemarin. Itu kejadian pada saya tuh, saya mau jual satu saham, kemudian malah saya pencet beli, salah, saya pencet beli. Ya udah, terus setelah Wah, saya cek, double. nah itu double. Jadi saya ngecek lagi portofolio, loh kok saham saya nggak kejual, tapi kok average-nya ganti, ini lotnya juga jadi lebih banyak. Wah, parah ini. Ternyata salah ini, salah eksekusi. Kemudian waktu itu pas salah eksekusi itu MNCN, itu saham MNCN. Pas saya mau keluar, eh, mau jualan, ternyata malah kebeli, saham ini kebeli, terus kemudian dia turun dan saya baru sadar, loh saya trading error. Apa yang saya lakukan, stay calm, karena dia udah turunnya udah nanggung ya, udah nanggung banget gitu ya, udah di area support tuh area dia mau mantul, saya tunggu sebentar. Nah, mantul naik, saya keluar. Tapi teman-teman kita mesti objektif. Kalau memang ternyata arahnya dia bukan mau mantul, arahnya dia mau turun, yang kita lakukan ya harus keluar gitu. Jadi waktu itu saya mencoba untuk tenang. Saya pikir, oke, anggap seperti tidak terjadi apa-apa, kayak gitu. Ya jadi itu suka dukanya jadi trader gitu. Oke, Nah, Pak Sun, benar-benar. mau nanya nih Pak. Ah, Pak Sun kan saya sempat ngikutin perkembangan dari alumni gitu ya. Nah, Pak Sun ini tidak hanya menggunakan strategi super trader aja yang saya ajarkan, tapi yang swing trading tuh juga dipakai gitu. Nah, Pak Sun selain ada super trading, ada trading cepat juga gitu. Nah, tipsnya apa nih Pak buat teman-teman yang baru bergabung dan mulai swing trading gitu? tipsnya itu pertama kali kalau beli harus sesuai dengan porsinya, pertama kali. Kedua, jangan beli terlalu banyak. Akhirnya jadi supermarket, minimarket. Nah, pas mau jual rame-rame, itu agak mabok nanti. Mau jual yang mana dulu? Ya satu turun, akhirnya jadi pusing. Nah, jadi usahakan yang tangan bisa kontrol. Otak bisa tenang, jangan sampai bikin gara-gara 2 biji turun, 3 biji turun, jadi malam nggak bisa tidur, disenggol Oke. marah-marah. Oke, money management ya. Kalau bicara money management itu yang pertama kali banget saya pikirin adalah berapa banyak berapa banyak uang yang ditaruh di saham. Tadi udah disebut. Kemudian harus start small, harus yang angkanya nggak boleh bikin jantungan atau deg-degan. Ya, angka kecil itu kan tiap orang beda-beda. Angka segitu tadi itu termasuk kecil buat Pak Sun sehingga membuat emosinya Pak Sun tuh jadi nggak naik turun gitu. Kemudian yang kedua bicara tentang money management adalah tentang jumlah saham yang dimiliki. Nah, saya mau nanya nih Pak Sun kalau punya saham untuk super trader ya, bukan yang swing ya. Kalau untuk super trader tahun 2018 kemarin, 2019 itu rata-rata satu portofolio maksimal berapa saham? 5, 5. 5 saham ya. Hmm, Ah, pal 5 saham itu paling banyak ya. Kalau pas maksimum. biasa banget itu pernah nggak cuma satu atau dua saham aja? Biasanya 1 atau 2 aja sih, Oke, oke, biasanya. oke, oke. Oke, oke. Ah, Jadi ini saya sedang mengamati pola nih ya. Dari kemarin kan saya sempat beberapa waktu yang lalu saya sempat interview Bu Eli juga ya. Ibu Eli itu salah satu alumni workshop Super Trader yang berhasil berhasil banget gitu. Yang sangat berhasil juga seperti Pak Sun. Nah, kalau saya perhatikan memang alumni-alumni yang cepat banget berhasilnya ini mereka menggunakan strategi money managementnya concentrated, konsentrasi. Konsentrasi itu artinya apa? Artinya beli saham jumlahnya dikit instead of diversification. Kalau diversifikasi itu jumlah sahamnya banyak, bisa 5 sampai 10, broad banget. Nah, kalau broad gitu itu resikonya kecil tapi juga profitnya juga pasti akan kebagi-bagi. Nah, yang paling cepat banget ini yang sampai ceritanya sampai bisa beli rumah, nikah dari saham, kayak Ibu Eli itu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ada juga loh Pak yang cerita bisa beli mobil mewah, beli BMW kayak gitu. Nah,
kalau saya perhatikan dari apa yang mereka lakukan semua itu ternyata money managementnya concentrated atau terkonsentrasi, dan juga ternyata Pak Sun demikian juga ya, satu atau dua saham aja. Nah teman-teman yang ada di Instagram, saya cuma mau kasih tahu plus minusnya. Kalau strategi terkonsentrasi itu memang kalau cuan sekali untungnya langsung gede. Tapi kalau rugi, kalau teman-teman belum siap dengan cara pembatasan risiko, teman-teman belum siap dengan cara stop loss, belum siap bagaimana stop loss yang benar, itu sebaiknya jangan dengan strategi concentrated. Makanya di Mtrade kita juga arahkan untuk member itu 5 saham ya. Kalau udah yang lama boleh lebih banyak gitu. Jadi concentrated ada resikonya, terlalu diversifikasi, terlalu banyak saham itu juga beresiko. Nah, tadi kalau Pak Sun ambil 5 itu sebenarnya udah pas. Nah, ini 5 paling banyak buat Pak Sun. Kadang-kadang cuma 1 atau 2 aja. Kira-kira benar kayak gitu ya Pak Sun? Betul. Oke, Jadi oke, jangan oke, terlalu banyak. oke. Oke, Pak Sun, saat ini Pak Sun kan sempat ada trading untuk di komoditas juga, di forex dan juga gold. Pak Sun sempat nggak ngalamin gimana ya? Bedanya apa sih dengan saham? Rasanya gimana gitu loh? Sempat nggak ngalami satu masa transisi yang susah gitu? Terus gimana caranya menggunakan strategi super trader ini dibawa ke forex, ke gold itu gimana? Oh, kalau di gold itu saya pakai super trader ini benar-benar super trader, benar harus super trader sebenarnya kalau di gold ini. Karena kita tuh harus memfollow trennya dia. Kita jadi nggak bisa ngelawan arus tren sama sekali. Jadi walaupun dia tren turun, kita mau bilang naik, itu nggak akan pernah terjadi gitu. Jadi adalah kita harus ngikutin tren yang udah ada aja gitu. Jadi benar-benar follow the trend lah gitu. Oke, teman-teman, aku mau kasih lihat ya. Teman-teman fokus di sini, coba lihat chart gold. Nah, strategi super trader itu kan sebenarnya strategi mengikuti tren sebuah harga, baik saham maupun apapun. Saya pernah tuh Pak, dulu ketika mata uang Jepang yen dibandingkan dengan US dollar, itu dia arahnya turun. Saya trend following juga, nge-short short sell gitu di forex. Tapi ngikutin tren turunnya dia. Ya, biasa kan kita ngikutin tren naiknya. Oke. Teman-teman perhatikan ini. Ini adalah grafik emas yang masih sangat bullish. Sampai sekarang ini dia lagi konsolidasi. Jadi dalam kondisi yang tidak menentu, trade war dan juga coronavirus, orang-orang banyak masuk ke emas ya. Nah, ini jadi kemarin Pak Sun juga sempat trading kan ketika dia lagi dalam kondisi uptrend ya. Nah, ini kemarin dalam kondisi uptrend ini Pak Sun sempat gunakan strategi super trader. Pertanyaan saya nih ya, kalau strategi super trader ini kan nggak hold ya, holdnya lumayan lama. Nah, sedangkan kadang-kadang di forex itu bisa kena margin call kalau misalkan dia kena fluktuasi harian yang ini. Gimana caranya ngatur money management porsinya gimana Pak Sun supaya nggak kena margin call? Supaya bisa mengatasi jadi yang gede. jadi lotnya, jumlah lotnya itu saya hitung dulu. Jika saya masuk di harga segini, gitu, apakah margin saya bisa menahan penurunan harga sampai harga berapa misalnya gitu. Misalnya saya sekarang masuk ke 1740-an sekarang kan. 1740. Misalnya kita buy harga 1740. 0,01 lot misalnya. Nah, terus uang margin kita itu harus tahan sampai berapa dia turun, kita hitung kira-kira. Kalau misalnya kita cuma bisa nahan sampai 1700, ya berarti batasnya cuma 1700 gitu. Tapi kalau bisa tahan lebih panjang, lebih enak. Oke. Aku jelasin ya teman-teman ya. Aku jelasin secara visual. Teman-teman mungkin bisa lihat ini. Nah, di dalam trading forex itu ada yang namanya margin call. Margin call itu artinya, jadi gini, forex itu pakai leverage. Oke. Forex itu ada yang namanya leverage. Leverage artinya Anda trading, misalkan Anda pakai misalkan 1:100 ya, leverage-nya 1:100, artinya adalah dengan uang $1, Anda bisa trading seperti dengan uang $100 ya, misalkan ini $100 ini satu poinnya adalah keuntungannya $10. Kalau turun
1 poin rugi $10. Nah, ini dengan modal segini. Tapi dengan leverage, Anda bisa menggunakan modal $1 aja, 1:100 kan, $1 aja. Tapi kalau naik 1 poin, naiknya 10. Kalau turun 1 poin, turunnya 10 juga. Sampai di sini paham ya teman-teman, semoga paham. Oke, ya. Jadi kalau misalkan ya, saya akan gambarkan ulang. Jika seandainya teman-teman punya modal, teman-teman pakai modal ketika trading forex, teman-teman pakai modal berapa ya Pak Sun ya? Katakan $200 ya, punya $200. Ya, Nah, 200. $200. Misalkan ini buat angka gampangnya aja. Untuk 1 pipsnya atau 1 poin, 1 poinnya naik itu untung 10. Tapi kalau turun 1 poin, maka dia juga rugi 10. Kan tadi kan 1:100 ya leverage-nya. Wah, enak dong. Wah, kalau untung mah cepat banget, enak. Di Forex Anda mau untung 100% cepat. Gimana caranya untung 100%? Oh, untung 100% bisa terjadi dengan cara naik 20 pips, untung di 100%, ya kan? Dapat $200. Tapi teman-teman mau rugi 100% itu juga bisa. Jadi di Forex ada yang namanya margin call. Nah, inilah mengapa di Forex itu resikonya lebih besar daripada di pasar saham. Nah, ini di sini nih. Rugi 20 pips, maka Anda akan rugi $200. Dan disinilah di forex, kalau di forex ini bisa kelihatan naik turunnya itu real time, uang Anda naik turun real time, dan itu bakalan bisa bikin teman-teman deg-degan banget. Ini yang saya sebut dengan margin call. Margin call tuh ketika uang Anda ini habis. Buat apa? Karena dia kena fluktuasi harga ini, fluktuasi nilai forex-nya itu sendiri. Sampai pips teman-teman. PIP, poin pips ya. Ini contoh aja, contoh angka. Angka sebenarnya nggak kayak gini, ini biar teman-teman gampang. Sampai di sini paham ya teman-teman ya, ngerti ya. Nah, pertanyaannya adalah mau taruh duit berapa, mau beli berapa. Kalau misalkan taruh 200, dia cuma bisa bertahan buat ini perumpamaan satu poin naik turun itu adalah $10. Kalau 200 berarti dia cuma bisa bertahan kalau misalkan untuk penurunan 20 poin. Nah, tadi caranya gimana? Kalau misalkan mau pakai strategi super trader ke forex, itu harus ngukur dulu dalam sehari itu naik turunnya tuh berapa poin sih gitu. Sehingga uang yang ditaruh di sini ini nggak boleh mepet-mepet. Misalkan ini taruh $1.000, tapi yang di trading kan kecil aja. Sehingga apa? Sehingga ini bisa istilah kata tuh menjadi cushion atau menjadi bantalan kalau misalkan ada fluktuasi intraday. Jadi nggak gampang kena margin call gitu. Semoga paham ya. Semoga paham ya teman-teman ya. Oke. Ya, ini hari ini materinya agak beda ya, kita ada bicara tentang forex juga gitu ya. Oke, Pak Sun, kalau untuk trading Ya, di saham sendiri nih Pak Sun, saya sempat ada ngeliatin nih, Pak Sun setelah ikut workshop kan terus jadi WAPD gitu ya. Terus kemudian ah, pakai strategi super trader, terus pakai strategi swing trader. Nah, Pak Sun pakai strategi super trader dan strategi swing trader ini, Pak Sun lebih senang yang mana? kalau tergantung momen, Miss. Jadi dua-duanya saya pakai. Super trader itu saya hanya untuk saham-saham pilihan aja gitu. Jadi super saham-saham yang menurut saya itu dia bentuk chartnya saya lihat udah bagus, udah misalnya baru mantul atau udah setengah jalan. Nah, oke, saya pakai super trader saya mau. Untuk swing biasanya saya main yang sahamnya cepat. Jadi dia sering naik turunnya itu cukup ada nilainya gitu. Oke, 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 oke. Buat teman-teman semua yang baru bergabung ya, better ini di saham dulu aja. Karena kalau saham itu kan untuk profil, jadi gini istilahnya, investasi itu ada urut-urutannya. Deposito itu kan kalau saya bilang savings ya, bukan investasi lagi. Kemudian di atas deposito tuh ada ORI. ORI atau bond, surat utang. Nah, kalau obligasi negara itu resiko gagal bayarnya tuh lebih kecil. Apalagi dengan kondisi yang sekarang lagi perekonomian sangat terkontraksi. Nah, kemarin pemerintah ada tuh keluarin ORI 17.
kuponnya kalau nggak salah sekitar 5,6%-an. Kalau saya salah tolong dikasih tahu ya teman-teman. Nah, ORI ini duitnya dipakai buat apa sama pemerintah? Duit yang didapat dari ORI atau surat utang yang diterbitkan oleh negara ini digunakan untuk memberikan stimulus buat masyarakat Indonesia pada masa pandemi ini. Kemudian ORI ini, teman-teman kalau beli ini bisa rugi nggak sih? Selama teman-teman tidak kena risiko gagal bayar dan kemudian nggak dijual di tengah-tengah, jadi jualnya pas jatuh tempo, itu nggak rugi, dapat imbal hasil sesuai dengan kupon, dan itu biasanya di atas deposito, minimal 1 juta. Nah, ini lebih cocok untuk orang-orang yang pengen imbal hasil di atas deposito tapi takut masuk ke saham. Nah, di atas ORI ini ada investasi yang disebut dengan reksadana. Reksadananya macam-macam, ada pasar uang, pendapatan tetap, terus kemudian reksadana campuran, baru kemudian reksadana ekuitas yang isinya saham. Di sini imbal hasilnya lebih tinggi daripada ORI, tapi juga resikonya fluktuasinya lebih besar daripada obligasi. Obligasi itu bukan cuma ORI ya, ada macam-macam. Cuman tadi yang saya sebut contohnya kebetulan ORI 17. Jadi di atas obligasi ada reksadana. Nah, di atas reksadana ini ada investasi saham secara langsung. Oleh karena itulah, semakin tinggi imbal hasil dan risiko, tingkat pengetahuan kita juga harus semakin tinggi. Kita juga harus mau belajar. Seperti ini kenapa saya sharing setiap hari. Karena saham ini butuh pemahaman. Kemudian di atas saham itu ada investasi forex, foreign exchange, dan juga options trading. Nah, saya mau kasih info buat teman-teman bahwa foreign exchange dan juga options trading ini jauh lebih berisiko daripada saham, ya. Jadi secara fluktuasi untuk profitnya juga jauh lebih cepat daripada saham gitu. Nah, kalau saya bilang sih sampai di saham dulu aja gitu ya, diseimbangkan dulu gitu, karena nggak semua orang cocok di forex. Dan saya sendiri juga setelah saya bertahun-tahun saya lebih cocok di saham gitu. Kenapa? Karena di forex saya harus mantau terus, jadi bisa kepengaruh emosinya juga, jadi nggak punya waktu untuk yang lain. Kira-kira kayak gitu. Oke, tadi saya mau ngomongin apa ya? Saham, option. Oh iya, Pak Sun, sempat ini nggak Pak Sun, lihat berita ini nggak Pak Sun? Baru tadi pagi atau kemarin tuh, di Amerika itu ada trader yang bunuh diri nih Pak Sun. Wah, belum dengar, Miss. Ya, Belum dengar. nanti cari tuh. Ada anak muda umur Ah, 20 tahun, ini dia bunuh dirinya, dia tulis di satu sticky notes, taruh di pintu kamarnya, dia bilang ke papanya, kalau Anda baca message ini berarti saya sudah mati gitu. Terus dia, papanya lihat kan message-nya bilang apa, suruh buka ini laptop, di laptopnya ada surat-surat gitu, dia cerita. Jadi istilahnya dia mau melarikan diri dari apa, dia trading options dan dia rugi banyak. Dia beli di Robinhood, kebetulan dia tidak mendapatkan edukasi dan sejenisnya, dia nggak tahu, dia rugi banyak pakai utang, belinya pakai utang, pakai margin, pakai utang. Nah, ketika dia udah mati meninggalkan hutang segitu, ternyata hutangnya tuh nggak hilang. Jadi beban orang tuanya. Nah, ini kan jadi pusing 2 kali gitu. Harusnya dia diedukasi. Edukasi yang pertama adalah, lu mati, utangnya masih ada. Yang kedua, edukasi yang kedua. Iya kan, Pak? Jadi, betul, ya, betul. jadi edukasi yang kedua adalah sebenarnya yang paling penting banget, masuk ke dalam satu instrumen investasi itu yang dilihat jangan cuma keuntungannya, tapi juga resikonya gitu. Oke, di CNBC ada beritanya itu ya, benar banget ya. Jadi itu options trading, sebenarnya bukan saham. Robinhood itu sejenis broker ya, sekuritas di Amerika kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, Pak Sun, ada pesan-pesan buat teman-teman semuanya nggak untuk strategi investasi atau trading untuk saat ini gimana? Kalau saya kan di tahun 2020 ini banyak tentang investasi ya, jadi tadinya trader, super trader 2018, 2019, sekarang masuk 2020, saya banyak value investing dan juga swing trading gitu. Kalau Pak Sun gimana nih? Kalau menurut saya saat sekarang sebenarnya kalau bagi yang belum mulai ataupun baru mulai, ini benar-benar saat yang paling tepat sebenarnya. Soalnya kenapa? Karena harga-harga sekarang ini udah bener-bener itu bisa dibilang diskon banyak banget gitu loh.
kita nggak mengharapkan dia untuk cepat naiknya, tapi setidaknya ini udah harga yang termurah gitu loh, ya gak? Nah, jadi bagi yang misalnya sampai sekarang pun ada yang udah beli di atas, ya jangan takut, sabar, kuncinya sabar gitu. Kita jatuh ini bukan jatuh sendiri kok, kita jatuh rame-rame, jatuh secara global gitu ya. Nah, dan kita akan bangkit kapan? Ya kita pasti akan bangkit gitu, ditunggu aja. Tapi misalnya yang belum mulai atau baru mau mulai, saat-saat sekarang ini adalah saat-saat yang paling bagus. Tapi sebelum mulai, bagusnya apa? Belajar dulu, jangan sembarangan main nyemplung aja. Nah, jadi belajar dulu. Jangan Pak Sun, sampai salah belajar. oke, oke, oke. Teman-teman, ini ada yang nanya-nanya ya tentang market gimana ini. Kalau saya sih sebenarnya tiap hari udah ngomongin market, yang buat yang ngikutin saya tiap hari pasti udah tahu banget ya saya bakalan ngomong apa. Jadi kalau untuk trading, kayak tadi Pak Sun bilang ya, ini sebenarnya kesempatan. Kesempatannya waktu itu bulan Maret dapat banyak, terus kemudian bulan Mei ini juga kemarin sempat di bottom tanggal 18-an, itu juga setelah itu naik tinggi. Nah, kita juga untung berkali-kali dari swing trading. Namun teman-teman, saat ini saya kembali mau kasih lihat ini ya. Oke, IHSG Senin. Wah, semuanya pokoknya udah minta IHSG Senin gimana, saham Senin gimana. Oke, udah minta pada bahas saham semua nih. Nih ya teman-teman, ini ada satu resisten namanya MA100 nih, yang biru ini. Terus kemudian ini saya kasih garis hitam ini juga di atas dan di bawah. Ini adalah ruang gerak IHSG saat ini, sekitaran 4750 sampai dengan 5150. Jadi IHSG akan naik turun sekitar sini aja. Ya, jadi bisa naik, turun, dia akan membentuk masa sideways, membentuk tren sideways ke samping. Nah, teman-teman, be very careful. Jangka pendek ada sentimen positif, ada sentimen negatif. Kira-kira mana yang lebih menang, positif atau negatifnya? Kita harus melihat tren yang lebih gede. Tren lebih gedenya IHSG gimana? IHSG ini udah naik 3 bulan berturut-turut. Kalau sampai dia naik lagi di area 5.250 ini udah sangat rawan sekali. Plus, udah dekat bulan Juli, laporan keuangan kuartal 2 udah mau keluar, dan itu kena dampak COVID-19, dan juga teman-teman, ini yang ngomong adalah WHO ya. WHO bilang ya ini sudah memasuki fase baru dan berbahaya ya. Ini terjemahan tadi dari CNBC, kira-kira kayak gitulah ya. Jadi COVID-19 ini pandemi bergerak semakin cepat ya. Jadi kalau yang ngomong siapa nggak jelas sih, kita mungkin boleh bilang oh hoax, tapi ini kalau yang ngomong WHO mereka punya data, sehingga saya akan lebih berhati-hati untuk pekan depan dan juga di akhir bulan Juni ini. Untuk apa? Untuk menunggu kesempatan kedua di dalam berinvestasi gitu. Stop loss-nya di mana? Stop loss saham apa dulu gitu. Nggak kelihatan, kameranya kurang naik. Kamera kurang naik. Sebentar. Pak Sun masih di situ kan? Karena nggak ada suaranya, saya nggak bisa bergambar juga. Masih. Gambarnya freeze. Ini loh teman-teman, aku mau kasih lihat. Ini kelihatan nggak ini? Giveaway, sabar. Giveaway. Nih teman-teman, 5250 ini hati-hati di sini deket, ini udah deket banget di sini nih teman-teman ya. Jadi kalau resisten daily itu kan 5150. Mungkin nanti ada yang bilang, wah breakout nih, uptrend. Be very careful. Daily uptrend tapi monthly-nya belum tentu. Monthly-nya bisa kena di 5250, ini rawan banget gitu ya. Nah, itu aja sih. Dan juga salah satu sentimen yang perlu kita waspadai banget itu adalah ini nih, tentang coronavirus. Ini udah memasuki fase baru yang kedua gitu. Jadi kemarin Morgan Stanley juga mengatakan Indonesia recovery-nya nomor 2 setelah China. Dan teman-teman kalau lihat ya data, saya mau kasih lihat satu data lagi nih. Jadi kalau teman-teman perhatikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 ini dan juga di kuartal 2, ini kan dinilai negatif nih ya teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau perhatikan, negara lain lebih jelek. Nih, ini di sini nih, ini negatif 3,1 ya. Tapi Malaysia 8, minus 8, Singapura minus 6, India minus 12. Ini data dari Kemenkeu, teman-teman.
terus kemudian AS minus 9, ini Inggris minus 15, Jerman minus 11, Prancis minus 17, ini Jepang minus 8. Nah, ini data kontraksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2020. Ya, ini kuartal 2 outlook-nya untuk 2020, kuartal 2 tuh Juni. Nah, ini China tuh kemarin recovery-nya cepat banget dari minus 6,8 jadi 1,2. Makanya si Morgan Stanley kalau ngomong Indonesia recovery-nya nomor 2 setelah Tiongkok itu nggak salah. Memang ini ya, minus 3,1. Jadi teman-teman sampai ada jokes nih ya. Ada jokes atau apa ya, teman saya tuh ngomong kayak gini, Indonesia ini negara anti krismon. Loh kok bisa? Saya bilang, kok bisa negara anti krismon? Enak aja. Kalau krismon mah perekonomian satu kena, semua kena. Saya bilang gitu. Iya, gimana bisa krismon? Ini coba lihat aja. Tadi kebetulan saya ada sempat naik ya ke kalau di Jawa Tengah ini Tawangmangu itu istilahnya puncaknya Jakarta. Kita sebenarnya mau ngecek-ngecek aja, mau lihat-lihat gitu ya. Nah, wah ternyata jalanan tuh macet banget luar biasa. Nah, di puncak juga, CFD juga gitu. Dan kemudian apa ya, aktivitas masyarakat itu saya sempat lihat-lihat juga lewat-lewat gitu ya pasar-pasarnya, terus kemudian lewat juga di tempat warung-warungnya gitu, saya lewatin naik mobil aja gitu, lewat aja terus pulang lagi. Nah, di situ saya melihat gila nih ramai banget, kayak orang tuh nggak ada takutnya sama COVID-19 gitu. Itu adalah satu hal yang cukup mengkhawatirkan, diwaspadai, tapi secara di satu sisi yang lain, secara perekonomian, itu yang membuat perekonomian bergerak gitu ya. Jadi ada plus, ada minus. Nah, yang saya perlu garis bawahi adalah Morgan Stanley mengatakan Indonesia nomor 2 recovery-nya setelah China jika tidak ada COVID wave 2, di mana sekarang wave 1 aja masih struggle, kayak gitu. Itu aja sih teman-teman ya. Jadi untuk pekan depan IHSG masih bergerak mix atau sideways, masih mix banget. Dan tradingnya kita juga masih trading, tapi tradingnya kita akan batasin banget, artinya tidak terlalu agresif, tidak seagresif kemarin. Oke, bahas saham-saham nih, Pak Sun. Halo, Pak Sun masih Ya, di Miss. situ? Halo, Miss. Masih. Sekarang lagi punya saham buat trading atau enggak nih Pak? Short term lagi suka sama? Short term. Ada nggak yang Buat long disuka? termnya masih beda sih. Kalau nggak ada nggak Short apa-apa termnya juga. cuma ini doang. Short termnya kemarin Sril sama WG. Oh ya sama dong Pak. Kemarin saya juga ada di Sril, udah keluar juga. Kalau WG, Ya, Mtrade, udah saya keluar. kebetulan nggak sempat ngikut tuh malahan tuh. Nah, kalau mau join Mtrade di mtrade.id ya teman-teman ya, www.mtrade.id. Atau DM saya aja mau join Mtrade kayak gitu. Nanti dibantu tim saya. Nah ini sama apa nih? Pak Sun kira-kira tahu nggak ini sama apa? Harganya berapa, Miss? 1370. Ini saham Petro. Aduh nggak PTRO kelihatan. saya nggak pernah beli. Iya. Jarang Nah banget beli. ini masuk radar juga nih, masuk radar. Terus kemudian Wah, Saucer ya, Miss ya? oh iya, ini Tins. Wah, ini menarik nih ya Pak Sun ya. Ini saham Tins, Ya. ini masih masuk radar juga. Terus kemudian ini ada satu lagi. Wah, ini polanya juga cukup menarik, masuk radar juga ini saham Elsa. Kita lihat kalau Elsa kita lihat US Oil ya. Oke. Sebentar saya cek US Oil. Nggak keluar-keluar. Kalau Petro saya trading aja. Saya kalau untuk investasi saham sektor ini agak ini ya, nggak terlalu tertarik saya karena cyclical. Nah ini US Oil nih, wah ini chartnya mirip banget dengan si Elsa. Ini pas ketahan banget di area support ya, masih ada upside dikit ya untuk US Oil-nya ya. Oke. PTBA gimana kabar yang katanya ada trading error, salah pencet? Nggak tahu, bukan saya sih Pak. Ini kemarin sempat ini turun 6,9 nih kayaknya kena ARB, ini kena ARB kemarin dividen. Jadi setelah udah bagi dividen banyak yang profit taking itu kalau saya bilang tuh.
Terus kemudian ITMG juga. Tapi ITMG ini dia ngikut turun ya, turun AR bawah juga. Ini saya cuma mau kasih pesan aja, ini lampu oranye, bukan lampu kuning lagi, buat sektor pertambangan, buat sektor coal ya, buat coal. Oke, keras gimana nih? Ada yang nanya keras. Keras masih masuk radar juga sih, masih masuk watchlist juga. Ya, itu MA-nya MA itu. Oke, thank you teman-teman semuanya ya. Udah mau masuk ke giveaway nih. Giveaway-nya enaknya kasih 5 atau kasih 10 ya? Kasih berapa ya, Pak ya? Yang watching berapa, Miss? Yang watching banyak, Miss. 544 orang. 547. Nambah Berarti terus. Kita kasih 10 ya, Pak ya? Kita kasih 10, hadiah. Emret 15 hari. Kalau buat Pak Sun nanti lebih banyak pastinya ya. Jadi kita jabrian aja Pak Sun ya. Jadi caranya gini, Pak Sun tolong kasih pertanyaan buat audiens, pertanyaannya yang super gampang banget buat dijawab ya. Terlalu mudah untuk dijawab dan sudah dibahas di live ini, jangan di luar live ini. Silakan Pak, nanti akan dipilih 10 audiensnya, Pak Sun pilih 10 pemenangnya dibacain. Jangan cepat-cepat bacanya, saya tulis pemenangnya siapa aja. Silakan. Tadi kan saya udah ngomong, modal awalnya itu salah satunya apa gitu. Tadi ada saya ngomong modal awal dari pertama kali untuk saya main itu, dari pertama saya ikut super trader itu, super trade. Itunya saya harus ngapain setiap hari gitu loh. Apa yang harus saya jalankan setiap hari sampai bisa seperti ini gitu. Nah, ayo. Sulit gitu, Pak. Yang gampang aja, Pak. Yang jawabannya singkat. Yang jawabannya singkat, Pak. Ganti yang gampang. Jawabannya singkat aja, Pak. Apa yang harus saya lakukan setiap hari untuk susah, mendapatkan pada ini? Ngerti, Pak. Pada nggak ngerti. Oh, itu. Yang gampang aja. Jawabannya yang singkat aja. Oh iya, profesi Pak Sun dulu apa? Gitu. Ya, oke. Profesi saya sebelumnya apa? Pilihin, Pak. Belum, Miss. Profesi Pak Sun dulu apa? Ya, profesi saya apa dulunya? Profesi Pak Sun apa? Mana? Oke, udah keluar tuh, Pak. Oke. Oke. Baca, Pak. Siapa, Pak, menangnya? Mary Buck. Mary Strip Buck. Nulisnya gimana? Mary Strip. Mary, M-E-R-R-Y, Strip Buck. Terus, Buck nulisnya gimana? Oke, aku pilih terus, juga ya. Aji_ENTH. Ya. Terus siapa lagi, Pak? Terus Sutanti Wijaya. Sutanti Wijaya. Aku baru ya. Aku bantu jawab ya, Pak ya. ADHIISP. Adi SP. Siapa lagi, Pak? Silakan. Terus, yang kedua. Mifhats.FZ. Aduh, Pak, susah banget. Gimana tadi? MIF, Mama India Fanta, HACA, .FZ. Mifhada.FZ ya? Ya, Oke. Aku lagi ya, aku pilihin ya, Aditya Ruda. Okay. Silakan lagi, Pak. Aditya Ruda. Kurang 4 lagi, silakan. FJ Henderan. FJTH. FJT Henderan. Nah, terus. Oke. Aku pilihin lagi Anggarage. Anggarage nggak ada jawab ada nggak sih? Anggarage, oke lah. ANGGA Rage. Anggarage. Yuk, Pak, silakan, Pak. Terus Pandu strip PHD. Pandu strip PHD. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi adalah Hartono Franz. Hartono Franz. Tolong teman-teman yang menang tulis EMT 15, nama email HP ke DM saya ya.
Nah, ini ada hadiah langsung juga, bisa ikut seminar online diskon Vagansa senilai Rp150.000 dengan cara ellendesme.com/sodv, masuk ke situ dengan kode promo SUN, atau bisa juga DM saya dengan kode promo SUN, nama, email, HP, nanti bisa dapat akses masuk ke seminar online diskon Vagansa, ini senilai Rp150.000 ya. Sun, nama, email, HP itu hadiah langsungnya semuanya bisa dapat. Jadi yang nggak menang giveaway tidak usah berkecil hati atau kecewa ya. Oke, Pak Sun, closing statement satu Pak, Ya, pesannya apa Pak? jangan gampang menyerah. Oh gitu aja ya. Ya, Miss. Oke, Jangan jangan gampang gampang menyerah. menyerah. Kalau pesan dari saya adalah supaya Anda tidak mudah menyerah, Anda harus punya satu alasan yang kuat. Alasan yang kuatnya apa sih? Alasan yang kuatnya biasanya adalah untuk orang-orang yang Anda cintai. Ya, jadi untuk apa sih Anda masuk pasar saham? Untuk apa Anda harus bebas secara finansial? Oke, jadi semuanya untuk orang-orang yang Anda cintai itu tadi. Cita-citanya ke depan mau kasih apa buat mereka. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat semua yang kita bagikan. We help people to make money and change lives better. Salam profit, Pak Sun.